salat yang maka semua ahli kampung yang tidak salat berjamaah berdosa. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak salat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak salat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Ancaman bagian tidak berjamaah selepas mendengar azan. Dari Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar suara muazzin untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dari kitab At-Targhib. Faedah, sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik. Seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasma radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam salat berjamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh berjamaah hari ini? Ibunya menjawab, ia salat sunnah semalam suntuk. Kemudian ia salat subuh di rumah. Karena mengantuk ia terus tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai salat subuh berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu kudatangi orang-orang yang salat di rumah mereka tanpa uzur dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab At-Targhib. Faedah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan salat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan keinginan membakar rumah mereka atau sebagai ancaman. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu padang sahara dan mereka tidak mengadakan salat berjamaah kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi manusia adalah syaitan, jika ia sendirian syaitan akan memangsanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah, hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada 3 orang yang sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan salat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, salat berjamaah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan salat dengan alasan sibuk bertani dan mereka yang merasa mengerti agama pun salat sendirian. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jemaah besar dan menghasilkan pahala yang lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja, mereka mau bersusah payah tanpa memperdulikan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Sayang mereka rela menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka salat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 salat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang pengembala kambing baik di gunung maupun di tengah padang yang mengumandangkan azan
dan mendirikan salat, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang menyerukan azan, lalu ia mendirikan salat. Ini semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga. Dari kitab Mishkat. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa siang hari, berdiri atau salat malam hari, tetapi ia tidak menghadiri salat berjamaah dan tidak menyertai salat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Faedah, seorang muslim yang disiksa di neraka suatu ketika akan dikeluarkan juga dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan salat sunnah tanpa memperdulikan salat berjamaah dan menyangka dirinya orang yang soleh. Padahal kesempurnaan kesalehan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal, wanita yang suaminya tidak ridha kepadanya, dan orang yang mendengar azan namun tidak pergi salat berjamaah. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1, imam yang dibenci makmumnya atau dengan alasan yang masuk akal. 2, wanita yang suaminya tidak ridha kepadanya. Dan 3, orang yang mendengar azan namun tidak pergi salat berjamaah. Hadis ke-6, Ibnu Mardawaih rahmatullah alaih telah meriwayatkan dari Ka'ab al-Hibr rahmatullah alaih. Ia berkata, demi zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai nasib buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Arti ayatnya adalah pada hari ketika betis disingkapkan, pada hari kiamat yang suasananya begitu genting dan menakutkan, dan mereka dipanggil untuk sujud, tetapi mereka tidak mampu sujud. Pandangan mereka tunduk ke bawah karena malu. Mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh semasa di dunia mereka diseru untuk sujud, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat, tetapi mereka enggan bersujud. Quran surah Al-Qalam ayat ke-42 ayat ke-43. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Muslim. Faedah, makna hari betis disingkapkan adalah tajallinya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya di padang mahsyar, sehingga seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Penafsiran pertama, Ka'ab al-Hibr rahmatullahi alaih, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lain menafsirkan bahwa mereka adalah orang yang diseru untuk salat berjamaah tetapi tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam kitab Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia salat dengan riya dan ingin dilihat oleh orang lain. Penafsiran ketiga menyatakan mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia benar-benar tidak pernah salat. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan yang Maha sempurna ilmunya. Sesuai sumpah Syekh Ka'ab al-Hibr rahmatullah alaih atas nama Allah Subhanahu wa taala, diperkuat oleh penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai imam para mufassir, menjelaskan betapa dahsyatnya huru-hara pada mahsyar, sehingga seluruh kaum muslimin sibuk bersujud, tetapi orang-orang yang tidak salat berjamaah dengan penuh hina tidak dapat bersujud.
Selain itu masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak diperlukan oleh seorang muslim. Baginya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tetapi bagi mereka yang tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tidak ada gunanya. Tatkala waktu pembalasan telah tiba, barulah mereka menyesal, namun penyesalan itu sia-sia. Ya. Saya